Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi Bu Seli, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Hari ini Bu Emi akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Suci ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Seli. Iya, Bu Emi sebagai coachnya. Ya, betul Bu. Iya, Bu Emi sebagai coachnya. Bagaimana Ibu persiapan untuk melaksanakan coaching pada pagi hari ini Bu? Ya, persiapan saya sudah mencari tempat yang nyaman ini Bu Seli. Insya Allah dengan tempat yang nyaman bisa membantu saya mendengarkan aktif apa yang akan disampaikan oleh Koci, kemudian saya bisa hadir sepenuhnya dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membantu Koci menemukan potensinya. Insya Allah saya sudah siap Bu Seli. Ya, siap. Baik Bu, berarti ready ya Bu untuk melaksanakan coaching ya Bu Emi ya? Insya Allah Bu, perangkat juga aman insya Allah untuk perangkat. Ya. Baik, sekarang bagaimana dengan Bu Suci? Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Seli. Selamat pagi Bu Suci. Luar biasa, ini cerah sekali Bu Suci. Sehat Bu? Alhamdulillah Bu Seli. Gimana kabarnya Bu Seli? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat Bu Suci. Bu Suci bagaimana? Sudah siap melaksanakan coaching dengan Bu Emi Bu? Sudah Ibu, saya sudah berada di tempat yang aman, perangkatnya juga sudah aman juga, terhindar dari anak-anak ya. Kelihatannya sudah bisa dilaksanakan ya Bu. Iya. Kegiatan coaching ini ya Bu ya? Iya Bu. Baik, kalau sudah siap semua antara Bu Emi dengan Bu Suci, dipersilakan untuk dimulai saja Bu. Oke, siap Bu. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Suci, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Emi. Okay. Mohon maaf ini mengganggu waktu panjenengan. Kemarin saya telepon jenengan tetapi masih di kelas, jadi saya meninggalkan pesan lewat WA. Tidak apa-apa Bu Suci. Saya yang mohon maaf ya Bu, karena waktu itu saya tidak bisa menerima telepon dari Bu Suci. Tapi insya Allah hari ini ada waktu luang ini Bu, jadi silahkan apabila Bu Suci ingin ngobrol masalah apa ini Bu. Terima kasih sebelumnya Bu Emi. Begini Bu Emi, saya ada sedikit masalah tentang siswa-siswa kami. Ya beberapa siswa, tapi sepertinya kalau tidak ditangani akan menjadi semakin besar dan menjadi masalah di sekolah kami. Kalau boleh saya tahu Bu Suci, permasalahannya apa ya Bu? Jadi begini Bu Emi, di tempat saya pelajaran saya itu kan mapel sejarah ya. Nah, di tempat saya itu biasanya saya kejatah pas jam-jam siang, setelah istirahat jam 1 sampai jam setengah 4. Mungkin Bu Emi sudah pirsong ya kalau di jam-jam itu adalah jam-jam rawan ya untuk para siswa. Jadi, nah ini saya melihat beberapa siswa kurang bersemangat itu Bu Emi dalam mengikuti pembelajaran saya. Mungkin permasalahannya seperti itu. Bu Suci. Berarti permasalahannya Bu Suci adalah beberapa murid Bu Suci kurang bersemangat mengikuti pembelajaran karena kebetulan pembelajaran Bu Suci itu ada di jam terakhir nggih Bu, di jam-jam rawan tadi ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Oke Bu. Lalu apa yang Ibu harapkan Bu dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi harapan kami kita setelah melakukan diskusi menghasilkan solusi. Pertama solusi agar pembelajaran itu menyenangkan, kemudian
mudah diterima oleh siswa, dan juga siswa itu bersemangat walaupun belajar di siang hari tetapi tetap bersemangat seperti Nggih, itu. Bu Suci. Nggih. Kalau boleh saya tahu, Ibu, kalau murid yang bersemangat itu seperti apa ya, Bu, ciri-cirinya ya, Bu? Ya, terima kasih Bu Emi. Jadi gambaran saya siswa yang bersemangat itu kalau pas di dalam kelas mereka memperhatikan penjelasan dari guru, kemudian juga saat guru meminta siswa untuk berpendapat ataupun menjawab, siswa mau untuk merespon seperti itu. Nggih. Dan juga Monggo. dan juga aktif dalam pembelajaran. Siswa akan bertanya, menjawab, kemudian berdiskusi seperti itu, Bu. Lalu apa yang Bu Suci selama ini sudah lakukan, Bu, untuk membuat murid-murid Ibu bersemangat? Yang sudah saya lakukan adalah membuat pembelajaran yang tadinya ceramah, Bu, saya tambah dengan diskusi seperti itu. Tetapi sepertinya diskusi ini juga masih belum cukup, Ibu. Iya, jadi mungkin harus ada tambahan lagi agar siswa itu betul-betul punya greget bisa mau belajar sejarah dengan baik seperti itu. Apalagi di jam siang hari ya. Melihat kondisi semangat belajar muridnya Bu Suci, itu kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, itu posisinya ada di mana Bu Suci? Ya kira-kira 6-7-an saja itu, antara 6 sampai 7 itu Bu. Jadi saya juga merasa prihatin sekali. Nggih. Oke, berarti kondisi semangat belajar murid Ibu di antara skala 6 sampai 7 ya, Bu? Iya, Ibu. Kalau bisa digambarkan, Bu, dideskripsikan, semangat belajar murid Bu Suci di skala 6 sampai 7 itu yang bagaimana, Bu? Kondisinya bagaimana? Ya beberapa siswa di kelas itu kadang ada yang mengantuk, ada bicara dengan teman, kemudian juga kadang diberi tugas juga kurang perhatian seperti itu. Padahal dari harapan saya itu siswa skalanya bisa naik lah ke 9 bahkan ke 10, Bu. Lalu menurut Bu Suci, apa yang biasanya menurut pengalaman Bu Suci selama ini, pembelajaran Bu Suci itu yang bagaimana yang membuat murid Bu Suci itu menjadi bersemangat? Oh iya Bu, saya ingat bahwa kemarin saya pernah melakukan tes dengan kuisis, Ibu. Jadi di siswa kan sekarang memiliki HP semua ya, Bu. Betul, siswa Bu. memiliki HP semua, nah itu saya secara dadakan itu meminta siswa untuk latihan kuisis seperti itu. Nah di situ siswa betul-betul terpacu untuk mau melakukan pembelajaran secara IT seperti itu. Selain itu mungkin saya ingat juga Bu, pakai Canva Bu mungkin ya. Pernah pakai Canva ya Bu Suci ya? Pernah satu kali untuk satu kelas, nah itu menunjukkan keaktifan sekali dari para siswa. Mereka antusias sekali dan setelah membuat saya memberikan materi untuk bahan diskusi, kemudian siswa membuat PPT dengan Canva video, dengan begitu antusiasnya dan cepat dia saling berkelompok berdiskusi, Bu. Kemudian juga dari hasilnya juga cukup baik, Bu. Bagus-bagus. Ya, wah, menarik sekali ini Bu Suci. Ternyata Bu Suci pernah punya pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan punya pengalaman murid-murid yang bersemangat mengikuti pembelajaran Bu Suci, yaitu
menggunakan aplikasi Quizzes, kemudian ada Canva, nggih Bu, yang menggunakan HP itu biasanya membuat murid Bu Suci bersemangat seperti itu ya Bu ya. Nah Bu Suci, dari pengalaman Ibu tadi dengan pembelajaran yang berhasil tadi menyenangkan, kemudian muridnya bersemangat, kira-kira menurut perkiraan Bu Suci apakah bisa diterapkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya agar murid-murid Bu Suci tetap bersemangat dalam pembelajaran? Sepertinya akan saya lanjutkan Ibu. Kemarin sudah baru 1 kelas, nah ini mungkin menunjukkan hal yang sangat positif. Nah ini bisa saya lanjutkan ke kelas-kelas yang lain. Jadi saya akan menerapkan metode diskusi, tetapi nanti pas saat presentasi siswa menggunakan PPT yang dari Canva video seperti itu. Kemudian mungkin dari penilaiannya nanti kita bisa pakai Quizzes, karena di Quizzes betul-betul cepet-cepetan Bu. Nah, ini betul. Membuat siswa bergetar dan ingin mendapatkan nilai yang cepat dan nilainya baik. Jadi melatih konsentrasi juga ya, konsentrasi siswa betul-betul harus langsung menjawab, kemudian harus benar jawabannya dan tidak bisa diulang lagi ini. Ini mungkin strategi saya untuk membuat siswa menjadi fokus, kemudian juga nanti yang untuk keaktifan siswa saya akan menerapkan diskusi. Jadi dari diskusi kelompok kami pantau, kemudian dari pantauan itu siswa membuat PPT dalam bentuk Canva video, kemudian siswa akan melakukan presentasi dan kelompok lain yang tidak presentasi akan memberi tanggapan, masukan, pertanyaan. Nah, di sini berarti terjadi hubungan kolaborasi di antara siswa. Mau tidak mau, siswa akan bekerja sama dengan temannya dan siswa juga akan mengeksplor ilmu sejarah, kemudian juga nah di sini biasanya mereka akan secara tidak langsung kompetitif. Nah, ya betul. Ingin menjadi yang terbaik. Nah, di sini. Wah. Ya. Hebat sekali nih Bu Suci. Ternyata dari satu permasalahan Bu Suci menemukan banyak solusi nih ya. Bukan hanya meningkatkan semangat murid, tapi juga meningkatkan kreativitas, kompetitif tadi ya Bu, kemudian kolaboratif dengan temannya dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bu Suci. Nah, dari rencana yang sudah Bu Suci tadi sampaikan, kira-kira menurut Bu Suci hambatan apa yang akan Ibu Suci alami ke depannya? Untuk hambatan mungkin kalau jaringan internet mungkin kami sudah ada nih Ibu, alhamdulillah sekolah sudah ada jaringan internet. Untuk hambatannya mungkin pengembangan dari Quizzes maupun pengembangan dari Canva seperti itu. Rencana saya akan bekerja sama dengan itu Pak Khalid Pamuji, dia guru TIK, mungkin bisa sedikit menambahkan hal-hal yang penting tentang Quizzes maupun Canva sehingga nanti tampilannya akan lebih baik, menarik dan hambatan-hambatan bisa diatasi seperti itu. Baik Bu Suci, tadi Bu Suci sudah bisa mengidentifikasi hambatannya, namun juga Bu Suci sudah menyiapkan solusinya nggih Bu. Ternyata hambatan itu tidak masalah nggih Bu Suci nggih? Ya, okay. Alhamdulillah. Lalu kira-kira Bu Suci akan melaksanakan rencananya itu mulai kapan ini Bu Suci? Mungkin besok pagi Bu. Besok pagi hari Senin saya akan menemui Pak Khalid untuk kita melakukan kolaborasi tentang pembelajaran berbasis IT dengan Canva video dan Quizzes. Kemudian juga saya akan memperbaiki RPP saya. Baiklah Bu Suci, jadi dari perbincangan kita tadi kira-kira langkah apa yang akan Bu Suci lakukan
Ya, terima kasih Bu Emi. Rencana saya yang pertama adalah akan memperbaiki RPP saya, karena di RPP yang saya pakai sekarang adalah RPP yang belum ada pembelajaran berbasis IT. Jadi pertama saya memperbaiki RPP, nanti akan saya konsultasikan dengan Ibu Yayu, ya beliau sudah melaksanakan. Baiklah, Bu Suci, sepertinya kita sudah berada di akhir percakapan. Semoga berhasil ya, Bu, dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga murid-murid Bu Suci tambah bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Oke, Bu, terima kasih Bu Emi. Mungkin minggu depan saya telepon panjenengan atau WA lagi ke Bu Emi untuk saya sharing pembelajaran yang sudah saya terapkan dengan model pembelajaran. Pengalaman ini dari permasalahan Bu Suci. Jadi nanti ketika saya mendapatkan permasalahan yang sama, saya bisa Emi, saya terima kasih sekali jenengan sudah ada waktu untuk saya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, minggu ke depan. Terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Emi dan Bu Suci, selamat telah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik ya Bu. Baik itu dari coachnya maupun coachinya sudah menggambarkan bahwa dalam proses coaching ini, coach sudah hadir secara penuh dalam percakapannya, kemudian mendengarkan aktif, menyimak diskusi atau pernyataan-pernyataan dari coachnya. Kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coachee, sehingga coachee-nya ini dapat mencapai solusinya sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, begitu Bu. Untuk coachingnya juga sudah menggunakan coaching model Tirta, di mana tujuan dari coaching sudah tersampaikan dengan sangat jelas di awal. Kemudian coach juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada coachee, begitu. Kemudian coachee juga sudah berhasil menyampaikan masalahnya secara terbuka dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan terbuka dari coachnya, begitu. Rencana untuk melaksanakan solusi dari permasalahan coachee ini juga sudah tersampaikan dengan jelas oleh coachee, begitu. Dan coachnya juga sudah membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coachee-nya, begitu. Dan rencana dari aksi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh coachee juga sudah tergambarkan waktunya, begitu. Sudah terjadi kesepakatan antara coachee dengan coach bahwa coach akan melaksanakannya pada kapan, begitu. Dan adanya refleksi juga tadi di akhir dari percakapan atau akhir dari kegiatan coaching itu. Begitu Bu, sudah sangat bagus, sangat luar biasa kegiatan coaching pada pagi menuju siang hari ini. Selamat untuk Ibu Emi sebagai coach dan Bu Suci sebagai coachee. Semoga kegiatan coaching ini dapat bermanfaat bagi kita ke depan nanti. Begitu Ibu, terima kasih. Amin, terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.